Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kembali Allah karuniakan kepada kita bukan saja kemauan tetapi juga kemampuan dan kesempatan untuk kembali duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bait min buyutillah, masjid yang sama-sama kita muliakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita menunaikan serangkaian ibadah Jum'ah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang telah, sedang maupun yang akan bersama kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbagai kesulitan, berbagai cobaan yang kita hadapi dengan penuh kesabaran dan bersyukur atas segala kenikmatan dan kemudahan yang Allah takdirkan untuk kita adalah merupakan konsekuensi dari keimanan. Keimanan mengharuskan kita untuk bersabar atas kesulitan yang kita hadapi, bersyukur atas kemudahan dan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Terkait dengan nikmat bernama naiknya pangkat dan jabatan, bertambahnya harta kekayaan, ada satu sosok di dalam Al-Quranul Karim yang patut untuk kita teladani, yang baik untuk kita teladani bagi siapapun yang merindukan untuk menjadi orang-orang yang sukses pada saat nikmat demi nikmat Allah berikan kepadanya. Itulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pada ayat 40 dari surat An-Naml, Allah melukiskan dengan sangat indah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ketika singgasana Ratu Balqis ada di sisi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam,
Itu artinya di saat itu tidak ada orang yang paling berkuasa melebihi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bahkan tidak ada orang yang kaya raya melebihi kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tertunduknya kerajaan Ratu Balqis menjadikan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tampil sebagai seorang hamba Allah yang paling berkuasa pada zamannya. Tampil sebagai orang yang paling kaya pada zamannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Nabi Allah Sulaiman memandang semua itu? Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bersikap dan mensikapi atas kenikmatan bernama, kedudukan, dan harta yang melimpah ruah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan dengan sangat indah. Yang pertama, Nabi Allah Sulaiman sebagai orang yang beriman menyatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini adalah iman. Ini adalah tauhid. Tauhid mengajarkan kepada kita, ketika nikmat jabatan itu menghampiri dalam kehidupan kita, bahkan ketika nikmat harta kekayaan itu menghampiri dalam kehidupan kita, tauhid kita mengajarkan, nyatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Walaupun Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah orang yang profesional dalam bekerja. Walaupun Nabi Allah Sulaiman adalah orang yang gigih dalam meraih cita-cita. Walaupun Nabi Allah Sulaiman adalah orang yang ahli dalam manajerial, tetapi Nabi Allah Sulaiman tidak mengembalikan kesuksesan itu pada dirinya, tidak mengembalikan kesuksesan itu pada kemampuan dirinya, keahlian dirinya. Sebagaimana Qarun ketika melimpah ruah harta yang ada padanya, Allah berikan, dia mengatakan, semua ini datang ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Itu adalah Qarun, tidak dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Lebih lanjut, Nabi Allah Sulaiman menyadari betul bahwa semua yang hadir, kekuasaan, harta kekayaan, dipandang oleh Nabi Allah Sulaiman sebagai ujian. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, liyabluwani. Semua ini untuk menguji aku. Seringkali orang merasa sedang diuji oleh Allah kalau yang datang adalah berkekurangan harta. Yang datang adalah sakit. Yang datang adalah turun dari jabatan. Indah pernyataan Nabi Allah Sulaiman. Keyakinan Nabi Allah Sulaiman. Justru melimpahnya harta. Justru kekuasaan yang menjadikan dia menjadi orang yang paling berkuasa pada saat itu. Dia mengatakan, liyabluwani. Semua ini
adalah untuk menguji aku. Yang ketiga, bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sadar betul ketika nikmat itu datang, manusia akan terbelah menjadi dua kelompok. Karena itu Nabi Allah Sulaiman menyatakan, setelah dia menyadari bahwa itu adalah untuk menguji dirinya, Nabi Sulaiman mengatakan, Aashkuru am akfur. Adakah aku termasuk orang yang bersyukur atas semua ini? Ataukah aku termasuk orang yang kufur atas semua ini? Tidak ada himpunan yang ketiga. Himpunan hanya ada dua. Bersyukur atau kufur. Dan Allah menyatakan, kalau kufur, azab Allah sangatlah pedih. Kalau bersyukur, Nabi Allah Sulaiman meyakini, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Maka sesungguhnya barang siapa orang yang bersyukur atas semua yang Allah karuniakan kepadanya, pada hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Karena dengan bersyukur maka Allah akan berikan tambahan nikmat itu. Maka oleh karena itu, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa yang menjadi pandangan dan sikap Nabi Allah Sulaiman alaihissalam seharusnya menjadi pandangan dan sikap kita orang beriman. Selain menyadari, meyakini bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menyadari, meyakini bahwa itu adalah ujian yang tengah Allah berikan kepadanya. Menyadari, meyakini bahwa ketika ujian itu datang terbelah manusia menjadi dua, syukur atau kufur. Dia pun yakin bahwa kalau bersyukur, kebaikan akan kembali pada dirinya. Kalau kufur, Allah akan datangkan azab kepadanya. Jamaah rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan kepada kita semua bahwa bersyukur itu dimensinya ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan keyakinan, bil i'tiqad, dengan keyakinan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi, itu bersyukur dengan keyakinan. Ini adalah karunia dari Tuhanku, itu bersyukur dengan keyakinan. Kemudian bersyukur itu yang kedua, harus diwujudkan dalam bentuk ucapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, baru bersyukur dengan perbuatan. Jamaah rahimakumullah, seringkali orang ketika mendengar kata syukur, seolah-olah syukur itu hanya dimensi yang ketiga. Bagaimana membelanjakan harta kekayaan, bagaimana menggunakan kekuasaan menjadi jalan, menjadi alat, menjadi sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan derajat sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lupa bahwa syukur itu harus dimulai dari keyakinan. Bahwa ketika pangkat dan jabatan disandang oleh orang yang beriman akan berpikir bagaimana pangkat dan jabatan ini sebagai alat untuk menghambakan diri kepada Allah, sebagai alat untuk menggapai keridhaan Allah, bukan justru sebaliknya. Pangkat dan jabatan adalah pintu awal baginya menuju ke neraka Allah.
justru menjadi pintu awal baginya untuk mendapatkan kemurkaan demi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, melalui mimbar khutbah siang hari ini, khatib ingin menyampaikan untuk diri khatib sendiri dan kita bersama. Marilah kita termasuk orang yang pandai bersyukur, karena syukur adalah konsekuensi dari iman, dan syukur itu harus kita bangun dengan keyakinan, dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar, tetapi juga harus kita lanjutkan dengan bagaimana kita menggunakan kekuasaan, menggunakan jabatan untuk mencari keridhaan Allah, untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Jabatan apapun yang kita sandang, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses mengemban amanah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mengakhiri khutbah pada siang hari ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan kita bersama. Salah satu di antara bagaimana kita mensyukuri atas nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat umur panjang. Di hadapan kita, insya Allah, mulai maghrib nanti sudah masuk tanggal 9 Muharram. Hari Ahad masuk tanggal 10 Muharram. Tentu ada kalender yang berbeda, tapi itulah kalender yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Jamaah rahimakumullah, khatib mengingatkan bahwa puasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, yang jatuh pada hari Ahad di kalender kita, sebagian negara jatuh pada hari Sabtu, adalah sebuah peluang emas bagi kita. Karena baginda Rasul menyebutkan, setelah puasa Ramadan yang paling utama adalah puasa Asyura. Dan Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, siapa yang puasa di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa setahun yang silam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, dan waktu itu didapati orang-orang Yahudi puasa, maka Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dengan cara puasa 1 hari sebelumnya. Itulah yang disebut dengan Tasu'a, tanggal 9 Muharram, atau justru setelahnya tanggal 11. Itu semuanya dipersilahkan kepada kita. Kita bisa melaksanakan puasa di hari Sabtu dan sekaligus puasa di tanggal 10. Itulah yang disebut dengan Tasu'a maupun Asyura. Mudah-mudahan dengan kesadaran bahwa diri kita ini merindukan untuk pulang menghadap Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Sadar dosa kita amat banyak, tapi kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Peluang ini jangan disia-siakan.
Ini adalah kesempatan untuk orang beriman menghapuskan dosa-dosa masa lalu yang telah dilakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyambut baik sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita digolongkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang menghadap Allah, dimasukkan surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita menyerahkan segala urusan, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya selalu kepada kita. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.